Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan nama anggota Muhammad Zaki Putra Utomo dengan NIM L01239092, ada Maivendo Dwika Rizky Saputra dengan NIM L012380, ada Nazira Rifki Amin Rinawan dengan NIM L01230114. Kali ini kami akan memberikan contoh kode penerapan rekursi pada Python. Ya, ada 3 contoh di mana ada arithmetic, terus ada kombinasi menggunakan closed form, ada combination recursive. Yang pertama itu kita mendefinisikan arithmetic n, di mana n adalah argumen yang akan menggantikan nilai atau suatu objek yang akan dimasukkan oleh user. Misalnya 5 ya, n itu adalah 5. Nah, apabila kita lihat di sini dalam kode kita menggunakan rekursi ya. If n sama dengan 0, return to n. Dimana apabila n sama dengan 0, maka program akan berhenti. Nah, berbeda bila n sama dengan 5 atau lebih dari 0 atau bukan 0, dimana fungsi akan melanjutkan n ditambah aritmatik n-1. Nah, semisal kita menaruh 5 dimana n ditambah aritmatika n-1. N tadi kan 5, berarti 5 aritmatik 5-1 atau aritmatik 4. Nah, karena 4 itu bukan 0, dia akan kembali lagi ke n tambah aritmatika n-1, di mana 4 tambah aritmatik 4 kurang 1 atau 3. Nah, karena 3 lagi bukan 0, maka akan kembali lagi ke n ditambah aritmatik n-1 atau 3 ditambah aritmatik 2 kurang 1 sampai n tadi menyentuh 0. Maka program akan selesai, akan dilanjutkan dengan pertambahan dari semua angka dari n hingga 0 tadi. Nah, apabila kita mencoba run di sini. Semisal kita menaruh angka 6. Nah, dimana jumlah dari semua bilangan aritmatik dari 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah 21. Nah, segitu saja. Terus ada kelebihan dari kode tersebut, yaitu kode tersebut mudah dipahami karena hanya menggunakan kode rekursif dan komen sederhana, sehingga mudah dipahami oleh pemula yang ingin belajar konsep rekursi, dimana akan lebih cepat digunakan apabila ingin mencari bilangan aritmatika tetapi dengan nilai n yang kecil. Terus ada kekurangan, yaitu pendekatan rekursif yang digunakan tidak efisien untuk nilai n yang besar karena setiap pemanggilan fungsi memerlukan tumpukan stack yang bisa saja menyebabkan stack overflow. Tidak adanya memorisasi menyebabkan banyak panggilan fungsi berulang, memperlambat kinerja kerja dan memboroskan memori. Kode yang hanya memanggil n sama dengan 0 juga membatasi dan bisa menyebabkan masalah jika n adalah bilangan negatif ataupun input yang tidak valid. Jadi kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu perhitungan kombinasi closed form dalam bentuk Python. Jadi di sini didefinisikan fungsi faktorial n. Jika n-nya sama dengan 0, maka fungsi akan berhenti. Jika tidak, maka kita akan mendefinisikan variabel baru, yaitu i, yang nantinya berfungsi sebagai pengali untuk n. Di mana nantinya kita akan menggunakan fungsi for untuk mengalihkan n dengan i dan diiterasi sebanyak i kali. Contohnya kita misalkan nilai n sama dengan 3. Karena n bukan sama dengan 0, maka fungsi yang dijalankan adalah fungsi else. Berarti i yang kita dapatkan di sini yaitu 3 kurang 1 sama dengan 2. Dan kita akan menjalankan fungsi for sebanyak 2 kali. Yang pertama kita letakkan 3 dan i-nya 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Dan 6 akan disimpan di variabel n dan dikembalikan lagi. Habis itu kita lakukan iterasi yang kedua, yaitu karena nilai n-nya sudah berubah, maka 6 dikalikan 1 sama dengan 6, lalu kita return n.
Merupakan definisi fungsinya, lalu kita lanjutkan untuk programnya. Yang pertama, program akan meminta user untuk memasukkan nilai n dan nilai k. Setelah itu, kita akan mendefinisikan variabel kombinasi dengan nilai faktorial dari nilai n dibagi faktorial dari nilai n kurang k dikali faktorial dari nilai k, seperti rumus kombinasi pada umumnya. Setelah itu, program akan mencetak hasil dari perhitungan tersebut di bawah. Kita coba langsung run. Misalkan kita masukkan nilai n sama dengan 5 dan k sama dengan 3. Maka hasil kombinasi yang didapatkan adalah 10. Kalau kita hitung secara manual, nilai n faktorial dari 5 adalah 120 dibagi nilai faktorial dari n kurang k, yaitu 5 kurang 3 sama dengan 2, di mana nilai faktorial 2 adalah 2, dikali faktorial nilai k, yaitu 3, sama dengan 6. 2 kali 6 sama dengan 12, maka 120 dibagi 12 sama dengan 10. Menghasilkan nilai yang sama dengan output yang diberikan oleh program. Lalu apa kelebihan yang bisa kita dapatkan dari menggunakan kode atau kode Python untuk kombinasi closed form ini? Yang pertama, kode ini bagus dipakai pada saat membutuhkan perhitungan dengan input Y yang besar. Yang kedua, menggunakan pendekatan iteratif, jadi lebih sederhana dan terhindar dari masalah seperti stack overflow akibat rekursi fungsi. Yang ketiga, penggunaan memori relatif kecil dan lebih cepat dibanding rekursif. Lalu, kekurangan yang dimiliki oleh kode ini, yang pertama, perhitungan faktorial untuk nilai n yang besar dapat menyebabkan overflow integer. Yang kedua, faktorial dari nilai n kurang nilai k, dan nilai k dihitung terpisah sehingga terdapat perhitungan berulang. Yang ketiga, karena menghitung dengan angka yang besar, berpotensi terjadi kesalahan pembulatan. Baik, untuk yang ketiga ada perhitungan kombinasi dengan fungsi rekursi. Kita definisikan fungsi kombinasi n, k, di mana jika k sama dengan 0 atau k sama dengan n, maka fungsi akan mereturn nilai 1. Dan jika bukan, fungsi akan memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali dengan fungsi pertama, yaitu kombinasi dari n-1, k ditambah kombinasi dari n-1, k-1. Untuk programnya sendiri, pertama, program akan meminta nilai n dan k kepada user dengan menginput keduanya dan dimasukkan ke variabel n dan variabel nilai n dan nilai k. Lalu kedua variabel tersebut akan dimasukkan ke dalam fungsi kombinasi. Untuk contohnya bisa kita lihat di bawah sini. Contohnya kita misalkan n sama dengan 3 dan k sama dengan 1. Lalu kita masukkan fungsi kombinasi 3,1. Karena k bukan 0 dan k bukan sama dengan n, maka fungsi akan memanggil kembali dirinya sendiri, yaitu kombinasi 2,1 dan kombinasi 2,0. Untuk kombinasi 2,1, karena k bukan sama dengan 0 dan k bukan sama dengan n, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri kembali menjadi kombinasi 1,1 dan kombinasi 1,0. Di sini karena k sama dengan nilai n, maka fungsi akan mereturn nilai 1. Dan untuk yang kedua, kombinasi 1,0 karena k-nya 0, maka fungsi akan mereturn nilai 1. Sehingga total nilai untuk kombinasi 2,1 adalah 2. Setelah itu kita hitung fungsi untuk kombinasi 2,0. Karena k-nya sama dengan 0, maka fungsi akan mereturn nilai 1. Sehingga untuk total dari keseluruhan fungsi, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu kita coba buktikan dengan kita run kodenya. Kita masukkan nilai 3 dan nilai 1. Maka outputnya adalah 3.
Nah, kelebihan dari menggunakan metode rekursi untuk perhitungan kombinasi yang pertama, dia mudah dipahami dan diimplementasi secara rekursif. Yang kedua, tidak menghasilkan nilai intermediate sebesar faktorial, sehingga mengurangi resiko integer overflow. Yang ketiga, kodenya fleksibel, bisa dipakai untuk masalah kombinatorial lain yang dapat dinyatakan secara rekursif. Untuk kekurangannya sendiri, program ini memakan waktu lebih lama karena setiap panggilan rekursif akan memanggil dua fungsi rekursif yang baru, sehingga kompleksitas waktunya eksponensial. Yang kedua, penggunaan memori tinggi untuk tumpukan fungsi rekursifnya sehingga berpotensi terjadi stack overflow untuk input besar. Yang ketiga, akibat dari tumpukan fungsi itu akan memperlambat eksekusi dibandingkan dengan pendekatan iteratif.